yaitu 25. So, kita akan kemana aja sih? Yuk ikutin keseruan kita. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalan dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku juga Kalian Sabila. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regina Sabrina. Hai semuanya, perkenalkan saya. Soalnya dia perkenalan dari kita. Yuk ikutin kita ke Candi Prambanan. Benteng Vandenberg, saksi sejarah yang kuat bagi bangsa Indonesia. Melihat masa lalu. Candi Prambanan ini adalah bukti cinta Bandung Bondowoso loh. Candi Prambanan ini hanya dibuat satu malam dengan bantuan jin yang dipanggil oleh Bandung Bondowoso. Tapi Roro Jonggrang sangat disukai dengan Bandung Bondowoso. Akhirnya ia memanggil penduduk desa untuk menumpuk padi sambil memukul hingga muncul solarium yang membuat ayam berkokok dan jin belum menyelesaikan candi terakhir karena kelicikan dari Roro Jonggrang membuat Bandung Bondowoso marah dan mengetuknya menjadi candi. Kali ini saya sudah berada di wisata yang kedua, yaitu Pinus Pendek. Di sini banyak spot fotonya loh. Yuk ikuti aku buat lihat spot fotonya. Pemandangan alam yang luar biasa indah di hutan pinus Penggak. Pepohonan pinus yang menjulang tinggi dan hijau, serta udara yang segar dan sejuk, membuat saya terasa damai dan tenang. Tempat yang sempurna untuk melepaskan stres dan menikmati keindahan alam. Semangat belajar yang budaya keluar, Alpine Class pejualan yang seru, menjelajah dunia, belajar sambil bermain. Dari Candi Prambanan hingga Malioboro, setiap langkah kita bawa ilmu dan kebahagiaan. Benteng Vandenberg, saksi sejarah yang kuat bagi bangsa Indonesia. Melihat masa lalu yang penuh perjuangan membuat motivasi belajar. Langkah kita terus menuju Sono Budoyo, museum yang penuh cerita, pengetahuan kaya budaya bangsa. Alpine Class petualangan seru, menjelajah dunia, belajar di luar kelas. Dari Candi Prambanan. Semuanya, kita sudah sampai di wisata ketiga, yaitu Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo ini adalah museum yang berisikan tentang budaya-budaya yang berada di Jawa dan juga Jogja. Yuk ikut aku Museum Sono Sejarah Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo didirikan pada tahun 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, Raja Kerajaan Yogyakarta pada saat itu. Museum ini awalnya bernama Museum Kerajaan Yogyakarta dan digunakan untuk memamerkan koleksi benda-benda budaya dan sejarah Kerajaan Yogyakarta. Pada tahun 1949, museum ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Museum Sono Budoyo. Nama Sono Budoyo berasal dari bahasa Jawa yang berarti budi atau kebudayaan. Museum ini kemudian diresmikan pada tanggal 6 November 1950. Terima kasih. Sejarah Museum Vandenberg. Museum Vandenberg didirikan pada tahun 1830 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai benteng pertahanan. Benteng ini dinamakan Vandenberg yang berarti benteng perdamaian dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1930-an, benteng ini diubah menjadi museum oleh pemerintah kolonial Belanda. Museum ini awalnya digunakan untuk memamerkan koleksi benda-benda budaya dan sejarah Jawa. Setelah kemerdekaan Indonesia, museum ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Museum Vandenberg. Museum ini kemudian diresmikan pada tahun 1992 sebagai museum yang memamerkan sejarah dan budaya Yogyakarta. Berangkat ke Jogja yang indah, Candi Prambanan menyambut kita penuh megah. Peninggalan sejarah yang begitu agung, membangkitkan semangat belajar yang budaya keluar. Alpine Class petualangan seru, menjelajah dunia, belajar sambil bermain. Dari Candi Prambanan hingga Malioboro, setiap
Setiap langkah kita bawa kebahagiaan. Benteng Vandenberg, saksi sejarah yang kuat di masa Indonesia. Selalu berani perjuangan, motivasi belajar. Kita terus menuju Sono Budoyo, museum yang penuh cerita pengetahuan. Menjelajah dunia, belajar di luar kelas. Dari candi Prambanan hingga Parangtritis, setiap langkah kita bawa ilmu dan kebahagiaan untuk meniti kehidupan di masa depan. Sejarah Jalan Malioboro. Jalan Malioboro telah ada sejak abad ke-18 ketika Yogyakarta masih menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Pada saat itu, jalan ini bernama Jalan Dendels dan digunakan sebagai jalur utama untuk menghubungkan Keraton Yogyakarta dengan kota-kota lain di Jawa. Pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels membangun jalan ini sebagai bagian dari proyek pembangunan infrastruktur di Jawa. Jalan ini kemudian diberi nama Jalan Dendels sebagai penghormatan kepada gubernur jenderal tersebut. Setelah beberapa tahun Jalan Dendels ini dibangun, Jalan Dendels mengalami perubahan nama. Pada tahun 1881, nama jalan ini diganti menjadi Jalan Malioboro. Nama Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti karangan bunga. Nama ini dipilih karena jalan ini dikelilingi oleh banyak tanaman bunga yang indah. Yogyakarta tempat belajar sejarah, Yogyakarta tempat belajar budaya. Mari kita berangkat menuju yang indah. Candi Prambanan menyambut kita penuh megah. Peninggalan sejarah yang begitu agung, membangkitkan semangat belajar yang budaya keluh. Outing kelas, perjuangan seru, menjelajah dunia, belajar sambil bermain. Dari Candi Prambanan hingga Malioboro, setiap langkah kita bawa ilmu dan kebahagiaan. Benteng Vandenberg, saksi sejarah yang kuat di Indonesia. Melihat masa lalu yang penuh perjuangan, membuat motivasi belajar. Langkah kita terus menuju Sono Intinya, yang bisa saya katakan adalah bahwa Grand Puri Waterpark sangat bagus dan seru. Wahana air yang beragam sangat-sangat membuat waterpark satu ini terlihat seru dan menyenangkan bagi para pengunjung. Sekian dari saya. di luar kelas. Dari Candi Prambanan hingga Parangtritis, Pantai Parangtritis, Yogyakarta, tempat di mana deburan ombak dan angin laut mempesona. Menikmati keindahan alam dan ketenangan di pantai yang eksotis ini. Pantai Parangtritis, angin berhembus sepoi, ombak menyapa menyegarkan hati. Belajar luar kelas penuh kebahagiaan. Jogja penuh cerita yang tak terlupakan, kota penuh sejarah bangsa. Outing kelas, petualangan seru, menjelajah dunia, belajar sambil bermain. Di luar kelas, dari sejarah Candi Prambanan hingga budaya bangsa. Setiap langkah kita bawa ilmu dan pengetahuan. Yogyakarta Nyai Roro Kidul adalah seorang putri cantik dari kerajaan Sunda yang hidup pada abad ke-16. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa dan banyak dicintai oleh para pria di kerajaan. Namun Nyai Roro Kidul merasa tidak bahagia dengan kehidupan di kerajaan. Ia merasa terkurung dan ingin memiliki kebebasan untuk menjelajahi dunia luar. Suatu hari Nyai Roro Kidul memutuskan untuk melarikan diri dari kerajaan dan menuju ke pantai selatan Jawa. Di sana ia bertemu dengan seorang pria sakti yang bernama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga terkesan dengan kecantikan dan keberanian Nyai Roro Kidul.
dan ia memutuskan untuk mencapai keinginannya. Ia mengajarkan Nyai Roro Kidul ilmu-ilmu spiritual dan gaib sehingga ia menjadi semakin kuat dan bijaksana. Namun kecantikan Nyai Roro Kidul juga menarik perhatian para dewa di kahyangan. Mereka merasa iri dengan kecantikan dan kekuatan Nyai Roro Kidul menghukumnya. Nyai Roro Kidul akhirnya dihukum dengan dikutuk menjadi seorang peri laut yang harus menjaga pantai selatan Jawa selamanya. Ia tidak bisa kembali ke kerajaan atau bergabung dengan para dewa di kahyangan. Hingga hari ini Nyai Roro Kidul dipercaya dengan menjaga pantai selatan Jawa, dan orang yang percaya bahwa ia masih memiliki kekuatan gaib dan spiritual yang luar biasa.